Yang saya hormati Kepala Unit Perpustakaan Terpadu Poltekkes Kemenkes Jakarta II, Ibu Agusti, dan juga para pustakawan Perpustakaan Terpadu Poltekkes Kemenkes Jakarta II, baik di kampus A, Hanjebat, kemudian Percetakan Negara, dan kampus C di Pasar Minggu. Eh, yang saya banggakan seluruh peserta mahasiswa Poltekkes Kemenkes Jakarta II yang akan mengikuti kegiatan sosialisasi penggunaan aplikasi Turnitin. Nah, pertama-tama tentu mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, bahwa pada hari ini kita diberi kesempatan, diberi kemudahan untuk melakukan kegiatan sosialisasi ini, gitu ya. Dan tentu saja dengan adanya perkembangan teknologi sekarang, kita bisa melakukan pertemuan melalui Zoom, gitu ya, dimanapun kita berada. Tidak lagi tidak lagi melulu harus pertemuan itu dilakukan di dalam ruangan, sehingga para mahasiswa bisa mengikutinya dari jauh, gitu ya, dari rumah mungkin, atau bahkan mungkin ada yang saat ini sedang berada di luar kota, gitu ya. Dan ini apa namanya sangat memudahkan kita semua. Nah, terkait tentang aplikasi Turnitin ini adalah sangat penting, gitu ya. Seperti kita pahami dalam penulisan karya ilmiah, gitu ya, apakah itu skripsi ataupun mungkin KTI atau mungkin nanti tesis atau disertasi, itu salah satu isu yang paling menjadi perhatian adalah isu plagiarisme, ya kan? Nah, kita pernah mungkin mendengar atau mengetahui, gitu ya, ada berita-berita tentang plagiarisme itu, bahkan bahkan dosen pun, gitu ya, di beberapa kampus itu terberitakan, gitu ya. Bahkan kalau nggak salah kalau nggak salah nih, mantan Dirjen ya, Anjito Abimayu, kalau nggak salah tuh pernah juga apa terkena eh, kasus plagiarisme. Nah, plagiarisme kan tentu kita pahami, gitu ya, bahwa kita mengakui, gitu ya, karya orang lain, gitu ya, seolah-olah karya orang lain itu adalah milik kita. Nah, bagaimana caranya, gitu ya, supaya karya kita itu menjadi orisinal, gitu ya, dan tentu saat ini dimudahkan dengan aplikasi Turnitin, kita bisa mengecek kemiripan, gitu ya, similarity antara karya ilmiah kita yang kita tulis dengan karya ilmiah orang lain. Sehingga hasilnya bisa kita pertanggungjawabkan, gitu ya. Karena salah satu kunci dari karya tulis ilmiah, itu apakah itu KTI atau skripsi ataupun mungkin tesis untuk S2 atau disertasi untuk S3, salah satunya adalah plagiarisme. Nah, saya berharap kepada seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan sosialisasi Turnitin ini dengan seksama, gitu ya, sehingga nanti, dan khususnya, gitu ya, khususnya bagi mahasiswa tingkat akhir, baik D3 maupun STR, bisa memanfaatkan aplikasi Turnitin di perpustakaan terpadu ini, gitu ya. Dan tentu nanti dapat menghasilkan karya tulis ilmiah yang memiliki kualitas yang baik. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada Bu Agusti dan seluruh jajaran perpustakaan yang telah menyelenggarakan kegiatan ini, dan saya berharap nanti kegiatan ini dapat dilakukan secara periodik, gitu ya. Apakah mungkin per semester, gitu ya. Eh, Baik kepada dosen dan tendik maupun juga kepada para mahasiswa, sehingga terbiasa dengan aplikasi ini. Dan juga terima kasih juga kepada Pak Kamal yang akan menjadi narasumber pada sosialisasi ini. Kepada seluruh peserta, selamat mengikuti kegiatan sosialisasi aplikasi Turnitin ini. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan sosialisasi ini dinyatakan dimulai atau terbuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kami sampaikan atas sambutan arahannya. Semoga apa yang disampaikan dapat menjadi motivasi bagi kita semua untuk memperkuat budaya integritas akademik di lingkungan Poltekkes Kemenkes Jakarta II. Selanjutnya, kita akan memasuki agenda utama, yaitu penyampaian materi dan praktik penggunaan aplikasi Turnitin. Materi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman serta keterampilan rekan-rekan mahasiswa dalam melakukan pengecekan plagiarisme sebagai upaya menjaga mutu integritas karya ilmiah. Untuk sesi ini akan disampaikan oleh Mas Kamal Abdul Halim. Selama pemaparan materi dan praktek berlangsung, kami mohon rekan-rekan peserta dapat mengikuti setiap tahapan dengan saksama. Apabila terdapat kendala teknis, dapat dicatat untuk dibahas pada sesi diskusi. Kepada Mas Kamal, kami persilakan untuk menyampaikan materi. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar jelas, Ibu Binta? Baik, terima kasih. Iya, terdengar Mas Kamal. Eh, Mungkin izin saya screen. Terima kasih Pak Beben. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, eh, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang kegiatan perpustakaan tentang penguatan integritas akademik, yaitu mengenai pemanfaatan aplikasi cek plagiarisme atau Turnitin untuk mahasiswa tingkat akhir tahun 2026. Kami dari tim perpustakaan selamat mengikuti eh, materi berikut. Jadi yang pertama harus kita perjelas apa itu plagiarisme. Jadi plagiarisme itu adalah istilah dari bahasa Latin yaitu plagiarius yang berarti penculik atau perampok karya atau ide orang lain dan ia mengakuinya sebagai milik sendiri. Jadi buat teman-teman mahasiswa eh, mungkin tidak semua dari kita itu ingin melakukan penculikan karya atau ide orang lain. Akan tetapi plagiarisme itu eh, diartikan sebagai tersebut. Kemudian pengertian plagiarisme selanjutnya dijelaskan oleh menurut Permendikbudristek nomor 39 tahun 2001. Yaitu poin yang pertama adalah eh, apa itu plagiarisme? Yaitu mengambil sebagian atau seluruh karya orang lain tanpa menyebut sumber. Jadi kalau misalnya teman-teman mahasiswa itu ada yang bermaksud untuk mengutip tapi tidak mengerti cara menyertakan sumber atau melakukan sitasi, itu bisa dibilang plagiat oleh itu termasuk plagiarisme. Kemudian menulis ulang karya orang lain menyebut sumber masih menggunakan struktur atau bahasa aslinya. Jadi walaupun kita sudah menulis karya orang lain dan menyebutkan sumbernya, eh, tapi ketika kita menggunakan struktur bahasa aslinya itu masih dianggap plagiarisme oleh Permendikbudristek nomor 39. Kemudian menggunakan kembali karya sendiri yang pernah diterbitkan tanpa menyebut sumbernya. Jadi ketika teman-teman sudah melakukan entah itu di mata kuliah seminar atau mata kuliah yang lain, kemudian melakukan pengutipan kembali untuk tugas akhirnya, kemudian tidak disebutkan sumbernya, itu disebutkan plagiarisme. Jadi begitu ya teman-teman. Kemudian ada jenis-jenis plagiarisme. Seperti yang tadi saya jelaskan, self plagiarisme yaitu menggunakan kembali tugas kuliah untuk penelitian tanpa menyebutkan sumbernya. Kemudian ada mosaik plagiarisme, yaitu mengambil potongan kalimat dari sumber-sumber yang digabungkan agar terlihat seperti tulisan yang baru. Kemudian ada source based plagiarisme,
yaitu mencantumkan sumber yang datanya tidak lengkap, salah ketik atau bahkan fiktif, sehingga pembaca tidak bisa melacak sumber aslinya. Eh, jadi sumber data yang tidak lengkap ini bisa jadi kesalahan dari kita sendiri yang tidak terlalu mengerti bagaimana cara melakukan pengutipan sumber. Jadi itu bisa, mohon maaf teman-teman ya. Kemudian eh, dari jenis-jenis plagiarisme ini ada jenis plagiarisme yang menggunakan AI. Jadi kita harus mengerti terlebih dahulu bahwa AI itu bukan penulis, jadi kita tidak bisa melakukan pengutipan ke AI. Jadi AI itu tidak bisa bertanggung jawab untuk akurasi data yang disajikan olehnya. Oleh karena itu, AI itu tidak boleh dicantumkan sebagai penulis. Jadi, yang bisa kita lakukan ketika menggunakan AI di untuk mengikuti zaman, kita bisa melakukan brainstorming ide, kemudian untuk memperbaiki grammar bahasa Inggris, eh, jurnal yang panjang untuk bahan bacaan kita. Eh, Akan tetapi kita tidak boleh meminta AI untuk menuliskan seluruh bab maupun analisis data. Jadi itu tidak boleh teman-teman karena AI itu bukan penulis yang bisa kita kutip. Jadi lebih untuk teman untuk brainstorming. Kemudian bagaimana cara menanggulangi apa namanya? Menanggulangi persentase yang berlebihan di aplikasi plagiarisme ini, yaitu ada teknik parafrase. Jadi, teknik parafrase ini adalah menulis ulang ide orang lain dengan bahasa dan struktur kalimat kita sendiri tanpa mengubah makna aslinya. Jadi, eh, yang pertama, kita harus membaca dan memahami teks yang akan kita kutip. Jadi teman-teman bisa membaca sampai teman-teman mengerti kemudian yang kedua, kita menyingkirkan teks aslinya. Jadi kita tutup sumber aslinya, kita menulis kembali teks asli tersebut, teks asli tersebut eh, tanpa melihat sumber aslinya. Kemudian kita tulis ulang. Kita menuliskan ulang kembali ide-ide tersebut di kertas atau di catatan atau di Word baru kalian. Kemudian kita bandingkan, eh, cek cek tulisan Anda yang tadi Anda tulis, kemudian pastikan dengan sumber asli itu tidak mengubah maknanya dan maknanya itu akurat. Kemudian, jika bisa diparafrase atau eh, yang tidak bisa diparafrase, kalian bisa menggunakan tanda kutip, yaitu kutip di depan kalimat, kemudian tutup kutip, mencatat detail sumber yang tadi kita tulis agar tidak lupa saat untuk melakukan penyusunan daftar pustaka. Kemudian kita masuki anatomi similarity. Jadi buat teman-teman yang merasa aku harus semua bab itu hijau nih supaya plagiarismenya rendah. Nggak kayak gitu kok teman-teman, tenang aja. Jadi nggak setiap bab itu harus hijau. Eh, di bab-bab tertentu memang itu di memang memang harus apa ya harus tinggi gitu. Jadi wajar kalau misalnya dia itu kuning atau merah. Contoh di latar belakang atau bab satu ya. Ini presentasenya kemungkinan di sedang. Jadi
karena latar belakang itu berisikan statistik dan fakta dari luar, tingkat kesamaan teksnya itu masih bisa dimaklumi untuk eh, di bobot sedang. Jadi untuk menanggulangi ini, teman-teman bisa melakukan parafrase di tulisan-tulisan yang masih belum memiliki eh, apa ya? Jadi belum masih bisa untuk diparafrase. Jadi bukan teori atau undang-undang baku yang itu tidak bisa sama sekali diparafrase. Berbeda dengan bab dua teori yang baku. Jadi ini presentasenya akan kemungkinan besar untuk tinggi. Jadi bunyi pasal dan definisi itu yang bersifat mutlak, tidak bisa diparafrase agar makna hukum atau makna medisnya tidak bergeser. Kemudian ada metodologi dan rumus. Jadi untuk metodologi ini karena ada nama-nama alat, terusnya standar operasional kerja atau SOP, kemudian ada rumus yang baku dan itu tidak bisa diubah sama sekali. Kemudian apa yang harus rendah? Jadi yang harus rendah di sini adalah data lapangan dan analisis. Jadi untuk hasil penelitian kita itu wajib 100% original dari kita sendiri. Jadi menghindari kemungkinan plagiarisme yang terjadi di data lapangan dan analisis. Kemudian ringkasan hasil dan saran. Ini juga harus tingkat presentasinya rendah ya. Eh, jadi ini harus dari murni buah pikiran penulis dengan menuliskan kalimat sendiri. Kemudian lanjut. Ini kita langsung praktek untuk Turnitin ya. Jadi teman-teman bisa cari di browser turnitin.com. Kemudian ketika sudah berhasil masuk ke turnitin.com, tampilannya akan seperti ini tampilan home-nya. Kemudian kita mengarah ke pojok kanan atas, bagian login. Di sini kalian akan login sebagai instruktur atau student. Kemudian kalian klik login sebagai instruktur dan student. Untuk teman-teman TKS Kemenkes Jakarta 2 sudah mendaftarkan semua mahasiswa tingkat akhir D3 maupun STR di lingkungan Poltekkes Kemenkes Jakarta 2. Nah, jadi buat teman-teman yang merasa belum mendapatkan ID, eh, coba silahkan dicek dulu di sini. Jadi teman-teman di halaman login Turnitin itu sign in with Google. Ketika tidak berhasil, teman-teman bisa eh, menghubungi pustakawan di akhir sesi ini. Untuk yang sudah mempunyai akun, bisa mengikuti sesi berikut atau diperhatikan saja juga tidak masalah. Jadi kita sign in with Google, masukkan emailnya, kemudian akan masuk seperti ini ya. Untuk dipastikan eh, eh, nama teman-teman di sini sudah ada di yang nama asli kalian. Jadi ini nama ini akan dipakai untuk laporan Turnitin. Jadi ketika nanti hasil laporan Turnitin itu keluar, eh, nama yang akan disajikan di sana adalah nama yang di nama yang di sini. Jadi teman-teman masuk, kemudian pastikan bagian ini laser point ya
sini ada first name. Di sini saya coba Mas PKS Kamal Kemenkes izin Jakarta 2. putus-putus. Oh, koneksinya mungkin tidak stabil. Sepertinya off kamera apa bagaimana? eh saya off-kan kameranya saja ya. Ya, Oke, terima kasih. Saya mulai kembali. Untuk mengakses, untuk melakukan cek pelajaran, akan mengakses kelas yang sudah didaftarkan oleh Kemenkes Jakarta 2. Untuk di sini, daftar kelas perpustakaan Jakarta 2. Saya akan mengklik ini. Eh, sudah masuk ke Anjir, kelas Mas, thank you, Gil. Mas Kamal masih putus-putus. terlihat yaitu skripsi, artikel, proposal, karya ilmiah. Jadi Mas Kamal, melakukan apa? Mas Kamal, Mas Kamal, Ya, masih masih putus, hmm, masih putus-putus. sebentar. Saya ganti. Halo, Ya, semoga gimana cukup Mbak? baik. Iya, terdengar sih Mas Kamal. Oke, terima kasih. Mm-mm. Mm-mm. Eh, kita lanjut kembali ya untuk di dalam kelas tadi yang sudah didaftarkan oleh Perpus Kemenkes Jakarta 2. Kita akan melihat assignment title di sini, yaitu skripsi, artikel, proposal, dan karya tulis ilmiah. Jadi untuk teman-teman yang ingin melakukan upload, eh, itu diusahakan untuk melakukan upload sesuai dengan kebutuhannya. Karena di laporannya nanti akan tertulis bahwa assignment title-nya ini diupload di mana? Di skripsi, artikel, atau yang lainnya. Di sini saya akan memilih skripsi. Saya klik open di sini untuk mengakses assignment-nya. Kemudian di sini belum ada upload submission. Ketika upload submission, akan seperti ini tampilannya. Eh, Langkah pertama ya, teman-teman bisa melakukan submission file di sini dengan melakukan choose file, kemudian pilih file yang akan diupload oleh teman-teman. Eh, dan di sini saya merekomendasikan untuk menggunakan file PDF ya. Tapi bisa juga kita menggunakan Word. Di sini saya akan memilih eh, artikel yang saya akan melakukan cek plagiarisme. Eh, Kemudian teman-teman harus merubah judul dari submission title tersebut. Karena jika tidak diubah, submission title-nya ini akan sesuai dengan nama file dari PDF yang teman-teman sudah upload. Jadi saya di sini sudah sudah melakukan sedikit penyesuaian terhadap judul di makalah ini. Kemudian saya upload and review, klik, kemudian proses upload, dan kemudian Turnitin akan mereview artikel kita dengan judul, file size, dan jumlah kata yang ada di artikel tersebut dan tampilan awal dari ini teman-teman bisa lihat juga ya dari halaman 1 sampai 25 apakah sudah benar artikelnya atau belum. Kemudian jika dirasa sudah betul,
teman-teman bisa melakukan submit to Turnitin, lalu submissionnya komplit, dan eh, akan terpampang di sini eh, partikel yang saya ini, eh, nanti similarity-nya ini akan muncul di bawah kolom similarity. Kemudian eh, teman-teman lakukan refresh saja. Nanti ketika melakukan refresh, similarity-nya akan muncul, persentase similarity-nya. Di sini alhamdulillahnya sudah mendapatkan 4%. Tapi apabila teman-teman ingin melakukan resubmit paper tersebut, teman-teman bisa mengklik, bisa melakukan klik di eh, logo submit di lingkaran merah tersebut. Jadi ketika kalian mengklik tombol resubmit ini, eh, ada konfirmasi apakah ingin melakukan resubmit. Jika ingin melakukan, klik confirm. Tapi di sini saya tidak akan melakukan resubmit, saya akan langsung ke laporan Turnitin ya. Di persentase ini 4%, kita bisa klik persentasenya, nanti laporannya akan jadi akan sama di browser itu dari Turnitin yang tadi Turnitin tersebut. Jadi di sini adalah kemudian total persentase similarity dari sumber eh, plagiarisme yang dianggap Turnitin adalah plagiarisme di artikel kita. Jadi bisa teman-teman cek sendiri ya, ini ada satu berurutan sampai 6. Kemudian di sebelah kirinya ini ada satu, kemudian tiga. Satu ini adalah mengindikasikan bahwa kalimat ini terindikasi plagiarisme dari website ini dan seterusnya. Kemudian satu kotak lagi yang warna merah yaitu adalah icon untuk download laporan dan detail. Yang ingin saya bahas pertama adalah plagiarisme dari isi artikel kita. Jadi ketika kita melakukan klik di tulisan yang terindikasi plagiarisme atau angka yang ada di sebelahnya, eh, tampilannya akan seperti ini. Jadi eh, Turnitin akan otomatis melakukan pengecekan dari sini. Di nomor satu ada apa namanya? Ada link lengkapnya. Terusnya ada kalimat plagiat itu ada di sebelah mananya. Jadi seperti ini. Kemudian sumber yang paling besar itu yang nomor satu ada dua kalimat ini sebagai plagiarisme. Jadi di sini ada 17 kata. Jadi kemudian selain klik sumber yang ada di eh, nomor 2 yang sebelah kanan. Jadi ketika kita klik student paper nomor 2 dari University of Sydney, jadi Turnitin akan langsung melakukan pencarian eh, kalimat yang terindikasi plagiarisme yang nomor 2 ini, teman-teman. Jadi untuk di nomor duanya ini ada satu saja kalimat yang terindikasi plagiarisme sebanyak 23 kata. Dan di sini karena ini adalah apa namanya, kutipan, eh, sitasi, jadi saya akan melakukan exclude match di sini. Nah, ketika saya lakukan exclude match, jadi
si kalimat ini sudah tidak lagi terindikasi sebagai plagiarisme oleh Turnitin karena saya sudah melakukan exclusion di kalimat tersebut. Kemudian exclusion tersebut akan terlihat di sini. Ada satu exclusion, kemudian di sini ada filter. Saya akan menjelaskan exclusion terlebih dahulu. Jadi, ketika teman-teman melakukan exclusion, itu akan terpampang di laporan Turnitinnya. Jadi, di sini ada satu ya untuk exclude yang saya sudah lakukan. Kemudian, jika teman-teman mau include si citasi ini, tinggal diklik aja yang tombol ini, nanti akan masuk sendiri deh. Kemudian untuk dari filtrasi sendiri di Turnitin, itu ada beberapa filtrasi yang bisa diterapkan di laporan Turnitin ini. Yang pertama adalah exclude bibliografi. Yang dimaksudkan exclude bibliografi ini adalah kita menyampingkan daftar pustaka itu tidak terdeteksi oleh plagiarisme dari Turnitin. Jadi kita mengeksklud daftar pustaka dari plagiarisme. Kemudian yang kedua adalah quoted text. Jadi yang ah, itu tuh dia sudah terkutip. Jadi kalimat yang sudah terkutip dan sesuai dengan penulisan kutipan langsung itu akan dieksklud oleh Turnitin. Kemudian cited text itu adalah kutipan yang sudah di eh, cite atau dikutip. Ya, maksudnya gimana ya? Quote sama cite. Jadi ya teman-teman mungkin tahu lah ya, lebih tahu dari sudah tahu lah. Kemudian ada exclude small match. Jadi exclude small match di sini bisa saya gambarkan adalah sebagai dari jumlah kata-kata artikel yang ada di tulisan teman-teman dengan yang ada di website itu jika ada 8 kata atau ada di bawah 8 kata yang sama itu akan di eh, exclusion oleh Turnitin. Jadi Turnitin tidak akan menganggap itu adalah plagiarisme. Nah, ini tergantung lagi ke settingan eh, kata berapa kata yang teman-teman akan tampilkan di sini. Kemudian saya akan meninggalkan eh, settingan awal dari Turnitin yaitu 8 kata. Saya biarkan saja. Kemudian saya apply filternya. Sudah. Tidak terlihat apa-apa karena memang sudah eh, tidak terlalu banyak yang dilakukan exclusion dari plagiarisme ini. Setelah kita mengerti dari laporan Turnitin ini dan melakukan filter dan exclusion, kita akan mendownload laporannya. Kita pergi ke pojok kanan atas icon download, kita klik aja, kemudian kita klik similarity report. Nanti akan terdownload file PDF seperti ini. Teman-teman bisa lihat di sini ada nama yang eh, tadi kita sudah ubah. Terusnya ada judul dari artikel itu. Terusnya ada assignment. Terusnya ada kelas. Jadi kelas ini punya siapa? Kemudian Turnitin ini apa di dibawahi oleh siapa? Jadi eh, Turnitin ini dibawahi oleh Perpustakaan Poltekkes Kemenkes Jakarta 2. Kemudian ada submission ID juga, ada submission date. Terus kita download filenya kapan, nama filenya, jumlah ukuran size dari filenya, berapa halaman, berapa kata apa, berapa kata, terus ya ada berapa karakter dari makalah yang kita upload. Kemudian ke halaman 2 dari PDF laporan Turnitin, di sini ada hasil akhir, overall similarity-nya ada 3%. Kemudian filter apa saja yang kita gunakan. Tadi saya menggunakan filter bibliografi,
quoted text, kemudian side text, kemudian small small match yang saya setting 8 kata. Jadi jumlah kata yang teman-teman akan setting itu akan muncul di laporan PDF Turnitinnya. Kemudian ada satu exclusion match yang saya lakukan exclude. Kemudian dari tiga sumber utama, internet, publications, dan student paper, ini ada persentase similarity-nya itu berapa persen. Jadi eh, paling banyak itu dari mana? Dari internet source. Kemudian masuk ke sini, eh, top source-nya masih sama yang tadi. Kemudian ini top source versi detailnya ya. Jadi ini yang nomor satu dari internet, dari coursera.com, kemudian dari internet juga, dari repositori USU, dan seterusnya. Kemudian ini adalah detail dari kata-kata yang terkena plagiarisme. Ada angka 1, 7, dan 4 itu bisa dicari sumbernya di halaman sebelumnya. Dan terima kasih untuk waktunya, teman-teman sekalian. Jika ada pertanyaan, boleh ditanyakan. Izin stop share screen. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada narasumber atas pemaparan materinya yang sangat informatif dan aplikatif. Selanjutnya kita akan memasuki sesi diskusi dan tanya jawab. Bagi rekan-rekan peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, klarifikasi atau berbagi pengalaman terkait penggunaan Turnitin dipersilakan. Agar diskusi berjalan dengan tertib, mohon menyebutkan nama jurusan sebelum menyampaikan pertanyaan. Dipersilakan. Raise hand dulu boleh. Gimana teman-teman? Jika belum ada yang bertanya, saya izin menginformasikan ya Boleh. eh, untuk teman-teman mahasiswa tingkat akhir, jika khusus untuk tingkat akhir, jika ingin memeriksa dokumen untuk diturnitinkan, itu tidak bisa lagi dicek oleh kami unit perpus, tapi teman-teman bisa mengecek sendiri dengan email institusi yang @poltekkes Jakarta 2, JKT2, itu sudah kami daftarkan semua email mahasiswa tingkat akhir. Jadi teman-teman bisa cek Diri. di email untuk apa ya, untuk konfirmasi dan lain sebagainya itu sudah kami kirimkan di email masing-masing. Tapi sekali lagi itu menggunakan email institusi, bukan email Gmail biasa. Seperti itu. Jadi dimohon untuk teman-teman jika ingin ada pertanyaan atau bertanya atau mempraktekkan secara langsung, dipersilahkan. Apa materi yang disampaikan oleh Mas Kamal udah cukup jelas ya sepertinya ya? Sepertinya begitu. Terus kalau misalkan ada pertanyaan terkait saya lupa emailnya, saya lupa passwordnya, itu tidak menanyakan ke unit perpus, tapi itu menanyakan ke unit IT ya teman-teman. Seperti itu. Jadi misalkan karena ini aksesnya memang diwajibkan memakai email institusi. Oh baik, ini ada pertanyaan dari Kak Amanda Nabila dari jurusan Anafarma. Untuk batas angka plagiarisme untuk karya tulis ilmiah itu berapa ya? Mas Kamal coba dijawab. Oke, terima kasih. eh, Terima kasih Amanda untuk pertanyaannya. Jadi untuk batas angka plagiarisme untuk karya tulis itu sebetulnya sampai saat ini masih ditentukan oleh jurusan masing-masing ya. Untuk institusi Poltekkes sendiri masih belum melakukan regulasi terkait hal tersebut. Jadi untuk
batas angka plagiarisme masih ditentukan oleh jurusan masing-masing. Seperti itu. Mungkin bisa menjawab. Iya, jadi untuk saya izin menambahkan untuk batas batas plagiarismenya itu setiap jurusan beda-beda, namun belum ada ketentuan setiap jurusan itu wajib batas minimalnya berapa seperti itu. Jadi itu bisa ditanyakan kembali ke jurusannya masing-masing. Apakah 20%, 25%, atau 30%, dan apakah harus melampirkan laporan hasil uji plagiarisme di KTI-nya atau tidak, seperti itu. Jadi dikembalikan ke jurusan masing-masing. Kami hanya membantu teman-teman untuk mengecek tingkat plagiarisme atas karya yang teman-teman tulis. Seperti itu. Kak, mau nanya. Boleh dipersilakan sebutkan nama dan jurusan. Nah, dari Novel Fadlasani namanya, dari jurusan Tro. Ini akun plagiat, akun Turnitin itu bisa berkali-kali nggak masa dicek ya? Atau ada batasannya? Mas Kamal mau langsung dijawab apa nunggu pertanyaan lain? Boleh, boleh. Terima kasih Noval dari jurusan Pro ya. Untuk apa namanya berapa kalinya untuk pengecekan plagiarisme di aplikasi Turnitin, itu kalian bisa melakukan resubmit di satu assignment sebanyak 3 kali 1 hari. Jadi kalau kalian itu masih mau coba-coba, mungkin cek aja dulu di assignment yang lain, kemudian baru ke skripsi atau ke karya tulis ilmiah sesuai dengan tugas akhirnya. Jadi seperti itu untuk 1 hari itu 3 kali maksimal per assignment ya. Iya, baik Kak Gimana? Novel. Apa udah terjawab atau ada pertanyaan lain? Cukup? Ya, cukup Kak. Boleh rekan-rekan lain jika ada pertanyaan, mau langsung aja onin speakernya atau dari kolom chat. Mungkin menambahkan ya teman-teman ya. Jadi untuk akses Turnitin yang kita buatkan untuk mahasiswa tingkat akhir ini adalah jurusan-jurusan yang sudah diwajibkan untuk melakukan uji plagiarisme untuk karya tulisnya. Jadi jika jurusan kalian itu masih belum mewajibkan untuk melakukan cek plagiarisme untuk karya akhirnya, kita tidak apa ya, tidak membuatkan untuk ID Turnitin seperti itu. Mungkin bisa Eh, ditambahkan Ibu Agusti. Jurusan yang udah wajib ternitin nih mana aja ya? Hmm, Untuk ya, jurusan yang sudah wajib Turnitin, mungkin nanti teman-teman bisa koreksi saya ya, kalau misalnya salah. Itu pertama ada jurusan TRO, kemudian ada Gizi, dan Kesehatan Lingkungan. Jadi yang sudah kita buatkan akun untuk mahasiswa tingkat akhirnya ada 3 jurusan tersebut. Untuk jurusan lainnya mungkin saya belum mendapatkan info atau yang lain bisa diinfokan ke saya atau pihak perpustakaan nanti. Terima kasih. gitu. Jadi sementara yang terinfo dari perpustakaan baru ada 3 jurusan yang mewajibkan eh, cek aplikasi plagiarisme ini. Jurusan gizi, terus sama KL gitu ya Mas Kamal ya. Ya, betul. Baik, ada lagi pertanyaan dari rekan-rekan mahasiswa? Eh, ini dari siapa nih? Kak Hafiz ya, jurusan TEM. Akun ternitin saya bisa masuk kok Kak, akun ternit. Oh Kak, dia dari TEM tapi dia bisa masuk ke akun ternitin gimana tuh Mas Kamal? Oh, jadi apabila jadi
setiap dosen sudah kita daftarkan juga untuk akun Turnitin, dan itu adalah akun instruktur. Jadi kalau misalnya dosen teman-teman atau tendik teman-teman itu ada yang sudah mendaftarkan di kelas Turnitin ya, itu akun teman-teman akan masuk ke kelasnya dari instruktur, dosen atau tenaga pendidik yang dari jurusan atau dari direktorat seperti itu ya. Jadi maksudnya di sini tidak didaftarkan dari perpustakaan, tapi mungkin saja sudah didaftarkan oleh dosen atau pihak jurusannya seperti itu. Hmm, Menambahkan satu iya, lagi. boleh. Saya sudah mengirimkan panduan uji plagiarisme yang bisa teman-teman gunakan jika ingin mengecek dokumen dokumen penelitiannya, KTI atau skripsi. Seperti itu, yang sudah didaftarkan oleh unit perpus sebagai student di akun Turnitin, yaitu jurusan TRO, jurusan Gizi, dan jurusan Kesehatan Lingkungan. Jadi untuk 3 jurusan ini tidak bisa lagi menggunakan Turnitin reguler untuk pengecekan dokumen penelitiannya. Seperti itu. Jadi teman-teman bisa mendownload atau nanti juga bisa diakses di link daring unit perpustakaan. Baik, terima kasih infonya Ibu Agusti. Sudah jam 11 kira-kira, atau masih ada mahasiswa yang ingin bertanya? Atau, oh, ada lagi yang tanya. Dari Kak Nabila ya. Apabila sewaktu-waktu saya diminta untuk cek uji plagiarisme, apakah saya boleh meminta dibuatkan ID-nya ke Perpus PKJ 2? Boleh ya. Boleh ya Mas Kamal ya. Eh, boleh, boleh. Kalau mungkin tergantung dari apa namanya tujuannya mungkin ya. Kalau misalnya kalau dari teman-teman mahasiswa ada yang mau ikutan lomba untuk apa namanya penulisan, Kalau nanti tulis. kita bisa bikinin ID. Tapi kalau misalnya untuk tugas, mungkin melakukan pengecekan di reguler saja mungkin ya. Mungkin untuk apa namanya kebutuhan-kebutuhan penelitian atau kebutuhan lomba nanti kita bisa siapkan ID. Tapi kalau misalnya hanya sekedar tugas, nanti mungkin teman-teman bisa melakukan cek plagiarisme di eh, layanan perpus cek eh, cek Turnitin reguler ya. Berarti kalau reguler yang Hmm. ngecekin pustakawan sini ya dari Perpus Ya, ya. nanti akan dilakukan pengecekan oleh pustakawan sini dan dikirim ke email teman-teman. Tapi Emailnya email itu pakai Poltekkes. email institusi ya, email Ya. Poltekkes. Ada lagi nih Mas Kamal, pertanyaan dari Fitri. Jurusantro izin bertanya, apakah filter exclusion hanya bisa diaktifkan setelah file disubmit atau sebelum submit? Juga bisa sekaligus seperti bagian citasinya. Boleh dijawab. Mas Kamal, mau langsung dijawab? Sedang mencerna kata-katanya dulu nih. Oke, boleh. Tapi kalau misalnya untuk melakukan filter exclusion itu laporannya itu sudah harus terbentuk ya. Jadi ketika laporannya sudah terbentuk, kita akses laporan di dalam Turnitinnya, baru kita melakukan filter untuk exclusion. Kalau misalnya untuk melakukan sebelum submit, eh, saya tidak apa tidak mengetahui untuk hal tersebut, tapi untuk yang saya apa yakin ya yang saya pelajari itu setelah melakukan submit dan di laporannya akan dilakukan filter exclusion seperti itu. Hmm. Gitu. Kak Fitri, gimana untuk jawabannya? Cukup atau ada pertanyaan lain?
Gitu kayaknya sudah terjawab ya. Baik, karena waktunya sudah pukul 11 juga, kayaknya diskusinya kita akhiri aja. Jadi jika teman-teman rekan-rekan yang ingin bertanya, silakan datang aja ke perpus. Nanti bisa ketemu di meja sirkulasi, ditanyakan sama pustakawan yang sedang bertugas. Eh, yang terakhir kegiatan ini adalah penutup. Hadirin yang kami hormati, tanpa terasa kita telah sampai di penghujung sosialisasi dan tutorial aplikasi cek plagiarisme pada hari ini. Atas nama Perpustakaan Terpadu Poltekkes Kemenkes Jakarta II, kami ucapkan terima kasih kepada pimpinan yang telah memberikan dukungan, narasumber atas ilmu dan praktik yang dibagikan, serta seluruh peserta yang telah mengikuti kegiatan ini dengan antusias. Sebelumnya, jangan lupa untuk isi daftar hadir untuk rekan-rekan mahasiswa. Lalu kami berharap kegiatan ini dapat memberikan manfaat yang nyata dan dapat diterapkan dalam mendukung budaya akademik yang jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas. Sebelum kegiatan ini benar-benar ditutup, kita pantun lagi ya sekali lagi. Ilmu dibagi terasa menyenangkan. Diskusi hangat, diskusi hangat penuh inspirasi. Semoga kegiatan ini bermanfaat dan berkesan. Karya kita jujur, orisinal, dan penuh dengan prestasi. Baik, terima kasih. Apabila selama memandu kegiatan ini terdapat kekurangan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Beben ditutup saja ya. Sudah. Baik. Terima kasih teman-teman sekalian. Diperkenankan untuk meninggalkan ruang Zoom. Ini mau foto dulu. Terima kasih semua info ya. Foto dulu. Udah di screenshot tadi. Boleh foto dulu. Boleh diaktifin kameranya teman-teman. Penurunan lulusan 3 tahun terakhir, apakah ada penurunan atau tidak? Kelulusan sesuai dengan masa tempuh kurikulum, ya, mahasiswa mulai dari estetika. Sebentar, 1, 2, 3. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Silakan meninggalkan ruangan Zoom ini. Terima kasih Pak Beben, Ibu Gusti, teman-teman sekalian. Terima kasih Pak Beben. Terima kasih Pak Mas Kamal. Kamal juga, terima kasih. Kemudian perdagangan.